Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta bahasa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada video ini akan membahas teks puisi, materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Selamat menonton. Sahabat cinta bahasa, materi teks puisi ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Sebelum kita mulai materi ini, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada penonton channel Cinta Bahasa yang selalu setia di channel ini. Bagi yang belum klik tombol subscribe, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe sebagai apresiasi dan berbagi kebaikan. Pembahasan materi teks puisi ini mengacu pada kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 20-30% PBM digunakan untuk pembelajaran karakter profil Pancasila melalui PBM berbasis proyek. Sebelum kita membahas teks puisi berbasis Project Based Learning, Bu Eni akan mengupas terlebih dahulu materi dasar teks puisi dengan pembahasan sebagai berikut. 1. Pengertian puisi. 2. Ciri-ciri puisi. 3. Jenis-jenis puisi. Dan 4. Unsur-unsur pembangun puisi. Apakah Anda termasuk orang yang menyukai puisi? Jika menyukai puisi, Anda akan sangat menikmati sesuatu yang berhubungan dengan puisi, baik tentang pembacaan puisi maupun segala sesuatu tentang puisi. Namun, tidak semua orang mampu membacakan puisi dengan indah. Pembacaan puisi sering disebut deklamasi. Deklamasi ini akan melibatkan unsur pembaca, pendengar, dan puisi yang dibaca. Seorang pembaca puisi memiliki peran penting dalam menghidupkan puisi yang dibacanya agar dapat dinikmati pendengar. Oleh karena itu, dalam membaca puisi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pembaca puisi harus memperhatikan ekspresi, lafal, jeda, dan intonasi. Nah, bagi Ananda yang menyukai puisi, berlatihlah membaca puisi dengan baik dan jangan takut untuk mencoba mengikuti setiap ada perlombaan, baik perlombaan pembacaan puisi maupun menulis puisi. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian puisi. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah. Puisi menggambarkan perasaan penyairnya. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata indah. Selain itu, puisi mengandung makna yang sangat penting untuk diketahui oleh pembaca. Simaklah pembacaan puisi berikut ini, lalu Ananda temukan maknanya. Bintang kecil di langit biru. Goresan pena Eni Afrita dari Padang, kota tercinta.
Bintang kecil di langit biru, amat banyak menghias angkasa. Dapatkah kugapai salah satunya? Ukir asamu, asah talentamu, rajut mimpi-mimpimu, hingga sampai ke langit biru. Jika kau mulai berjalan, kerikil-kerikil tajam akan menghadang. Teruslah menapak, hingga kau bisa berlari. Bintang-bintang nan indah telah menunggumu hingga kau hadir di pelukannya. Apakah Ananda telah menemukan maknanya? Tentu saja sudah ya. Makna puisi Bintang Kecil di Langit Biru adalah jika kita ingin berhasil dan sukses, maka haruslah rajin belajar dan rajin berusaha serta berdoa. Bak kata orang bijak, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tema puisi Bintang Kecil di Langit Biru mengacu pada beberapa karakteristik utama kurikulum prototipe, yaitu iman, takwa, akhlak mulia, kemandirian, bernalar kritis, dan kreatif. Sahabat cinta bahasa, lalu timbul pertanyaan, apakah ada manfaatnya kita mempelajari puisi? Tentu banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran puisi, yaitu memberikan pengalaman pada siswa untuk lebih dapat memaknai arti hidup. Karena dalam karya sastra terdapat nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Di samping itu, siswa dapat mengetahui kekayaan gaya bahasa dalam sebuah puisi. Siswa dapat berlatih mengekspresikan dan menuangkan perasaannya dalam bentuk untayan kata-kata bermakna dalam sebuah puisi, serta dapat pula menumbuhkan sikap apresiatif siswa terhadap karya sastra. Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. 2. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 3. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. 4. Puisi bersifat simetris. 5. Puisi memiliki makna konotatif. 6. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Berikut kita bahas bagian ketiga, jenis-jenis puisi. Berdasarkan waktu penciptaannya, puisi terbagi dari 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat anonim karena merupakan puisi rakyat. 2. Disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. 3. Terikat aturan-aturan yang mengatur jumlah baris dalam tiap bait, jumlah suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi lama antara lain adalah 1. Mantra, 2. Pantun, 3. Seloka, 4. Gurindam, 5. Karmina, 6. Talibun, 7. Syair. 2. Puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1.
Nama penyairnya jelas atau diketahui. 2. Memiliki bentuk rapi dan simetris. 3. Memiliki gaya bahasa yang dinamis. 4. Memiliki persajakan akhir yang teratur. 5. Sebagian besar puisi baru memiliki 4 seuntai. 6. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. 7. Setiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Dan 8. Banyak menggunakan pola pantun dan syair, sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Jenis-jenis puisi baru antara lain: 1. Himne. 2. Balada. 3. Ode. 4. Romansa. 5. Epigram. 6. Elegi. 7. Satir. 8. Distikon. 9. Terzin. 10. Kuartin. 11. Queen. 12. Sektet. 13. Septima. 14. Oktav atau stanza. Dan 15. Soneta. Nah, kita masuk ke jenis puisi ketiga, puisi kontemporer. Sesuai dengan namanya, puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berusaha keluar dari zona konvensional penulisan puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa. Misalnya, menggunakan kata-kata kasar, ejekan, atau lainnya. Pemakaian kata-kata simbolik atau lambang intuisi, irama, gaya bahasa, dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Puisi kontemporer juga bisa berarti puisi yang ditulis dalam kurun waktu terakhir. Jenis-jenis puisi kontemporer: 1. Puisi embling. 2. Puisi mantra. 3. Puisi konkret. Sahabat cinta bahasa dan pejuang masa depan, tetap stay tune ya. Kita akan lanjut ke poin keempat, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Ada 2 unsur pembangun puisi, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. A. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri atas 1. Diksi. 2. Majas. 3. Kata konkret. 4. Rima atau irama. 5. Imaji atau citraan. 6. Onomatope atau tiruan bunyi. 7. Tipografi atau bentuk format puisi. B. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak terlihat oleh mata. Struktur batin puisi terdiri atas 1. Tema atau makna atau sense. 2. Nada atau tone. 3. Rasa atau feeling. 4. Amanat atau tujuan atau intention. Berikut skema struktur fisik dan struktur batin puisi. Sahabat cinta bahasa, kita lanjut ke model pembelajaran Project Burst Learning. Sebelumnya, apa sih pembelajaran Project Burst Learning itu? Model pembelajaran Project Burst Learning atau disingkat dengan PJBL adalah pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan atau produk sebagai media. Project Based Learning
memiliki 6 sintak atau langkah-langkah dalam pelaksanaannya, yaitu 1. Menentukan proyek kegiatan. 2. Merencanakan langkah-langkah pelaksanaan proyek. 3. Menyusun jadwal kegiatan proyek. 4. Pelaksanaan proyek dengan fasilitas yang dibutuhkan dan monitoring guru. 5. Menyusun laporan atau hasil tulisan dan mempresentasikannya. 6. Mengevaluasi hasil proyek kegiatan bersama guru dan siswa. Menulis bukanlah pekerjaan yang sulit, tetapi juga bukan pekerjaan yang mudah. Menulis puisi dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan oleh orang yang memiliki bakat saja. Pada bagian ini akan dijabarkan hal-hal yang perlu dilakukan saat menulis puisi. 1. Menentukan tema. Banyak tema yang dapat diangkat atau dijadikan untuk tema puisi. Misalnya, ketuhanan, keindahan alam, kasih sayang, maupun problematika kehidupan lain yang ada di sekitar kita. Inspirasi tema dapat diperoleh dari perenungan atau hasil observasi. 2. Menentukan nada dan suasana puisi. Sebuah puisi biasanya menggambarkan perasaan, pikiran, dan keinginan penulis terhadap apa yang dirasa, didengar, maupun dilihat oleh panca indera. Puisi yang menyatakan kebahagiaan akan menggunakan bahasa yang indah, lembut, dan romantis. Sementara puisi yang menyatakan ketidaksukaan atau protes terhadap sesuatu diungkapkan dengan bahasa yang sinis, lugas, keras, dan sebagainya. Jika nada dan suasana puisi yang diinginkan sudah Anda pilih, maka permainan majas dan citraan sudah mulai dapat Anda bayangkan. 3. Memilih kata-kata atau diksi yang dianggap cocok dengan tema puisi. Diksi atau pilihan kata akan sangat menentukan keindahan dan kebermaknaan sebuah puisi. Kata-kata dalam puisi cenderung bermakna konotatif dan kias, sehingga akan memberikan nilai rasa tertentu. 4. Menulis puisi. Setelah menentukan tema, suasana, dan diksi, Anda dapat menyusun puisi secara utuh. Perhatikan juga lirik, bait, serta tipografi puisi Anda. 5. Menyunting puisi. Menyunting puisi merupakan kegiatan yang penting dilakukan setelah penulisan puisi selesai. Anda dapat mengecek kembali penggunaan tanda baca, ejaan, tipografi, hingga diksi dan larik-larik puisi. Perhatikan apakah sudah sesuai dengan tema yang dipilih. Apakah suasana yang ingin dibangun bagi pembaca sudah sesuai dengan nada puisi Anda? Jika ya, maka penulisan puisi telah selesai dilakukan. Itulah langkah-langkah menulis puisi. Apakah Anda sudah siap menulis puisi? Selamat mencoba. Nah, untuk memperkaya wawasan Ananda tentang puisi, silakan Ananda baca contoh-contoh puisi dalam antologi puisi atau Ananda cari di Google, dengan tujuan untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas sesuai dengan apa yang dituntut oleh kurikulum prototipe. Demikianlah materi teks puisi pada video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.